Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rahman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan memberikan trik cara penulisan nomor halaman pada Microsoft Word. Oke, langsung ke tutorialnya saja. Pertama, ini sudah saya siapkan salah satu makalah yang pernah saya buat, yaitu Praktikum Pengantar Teknologi Informasi, Pengantar Komputasi Awan. Nah, pertama biasanya saya aktifkan ini dulu nih supaya saya bisa melihat keterangan-keterangan yang ada di Microsoft Word ini. Oke, bisa kita lihat di sini itu tidak ada nomor halaman sama sekali. Nah, biasanya kan kalau untuk nambahkan nomor halaman itu kan langsung ke insert, page number, lalu ini kan bisa dipilih nih teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan bottom effect dan line number 3. Nah, bisa kita lihat di sini di cover page itu terdapat halaman 1, kata pengantar halaman 2, dan daftar isi itu halaman 3. Nah, saya ingin di cover page-nya itu tidak ada halaman, dan di halaman kata pengantar daftar isi itu tampilan nomor halaman itu angka Romawi. Nah, bagaimana caranya? Begini caranya. Oke, ini kita undo dulu ya. Kita hapus, close dulu. Nah, pertama kita pisahkan dulu nih halaman pertama dengan halaman kedua. Nah, caranya bagaimana? Pergi ke layout, breaks, dan continuous break. Oke, ini kita delete aja. Lalu kita tambahin juga nih section breaknya itu di bagian daftar isi, di ujung daftar isi. Layout, ini kita klik dulu kan, breaks, lalu continuous. Oke, ini kita delete dulu. Lalu kita coba masukin nomor halaman tersebut, page number, bottom, dan nomor 3. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, footer section 1 itu halaman nomor 1 di cover page, dan footer section 2 itu ada halaman nomor 1 di kata pengantar. Nah, di sini kita pertama kita unlink dulu nih lembar halaman 2 ini dengan halaman 1. Bagaimana caranya? Pertama kita klik dulu ini di halaman kata pengantar ini, klik, lalu kita klik ini link to previous. Oke, lalu di sini teman-teman bisa hapus saja ya, bebas sih sebenarnya. Ini kan saya ingin cover page itu tidak ada tampilan nomor halaman, jadi ini saya hapus saja. Oke, hapus, dan di kata pengantarnya itu ada angka 1 biasa. Nah, saya ingin ganti nih menjadi angka Romawi. Caranya bagaimana? Oke, caranya begini, kita langsung pergi ke page number, kita format page numbersnya, baru kita ubah number formatnya itu ke I atau nomor halaman Romawi, dimulai dari I pertama, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih di lembaran kata pengantar dan daftar isi itu sudah tertulis 1 Romawi dan 2 Romawi. Bagaimana kabar halaman selanjutnya? Oke, kita perhatikan. Nah, di sini sudah langsung tertera halaman 1 angka 1 biasa di bab 1 pendahuluan. Nah, begitu deh cara penambahan nomor halaman dan memberikan nomor halaman yang berbeda-beda. Selanjutnya tutorial yang kedua. Nah, di tutorial kedua ini saya akan memberikan cara penulisan daftar isi otomatis. Nah, cara pemberian daftar isi otomatis ini, teman-teman harus memberikan nomor halaman tersebut, nomor halaman dahulu sebelum pemberian daftar isi otomatis. Lalu kita tandain dulu nih heading pertama, heading kedua, dan heading seterusnya. Misalnya di bagian judul utama, kata pengantar. Nah, saya ingin menggunakan format Arial ukuran 12 dan bold. Nah, itu saya cantumkan dulu di heading pertama. Dengan caranya gimana? Klik kanan, update heading 1 to match selection. Oke, sini. Begitu juga di daftar isi. Di sini juga kita klik aja langsung nih ke heading 1 ini. Oke, supaya tertandai daftar isi ini sebagai bagian heading 1 gitu. Begitu juga di judul-judul utama lainnya. Setelah memberikan heading 1, selain judul, misalnya aku juga ingin menambahkan subjudul nih. Tuh caranya gimana? Caranya begini.
Oke, kita coba perhatikan dulu. Di kata pengantar tidak ada subjudul, daftar isi tidak ada subjudul. Nah, di pendahuluan, bab 1 pendahuluan itu ada subjudul, yaitu 1.1 latar belakang dan seterusnya. Gitu. Lalu ini seperti biasa kita blok dulu. Lalu kita tidak menekan heading 1 ya, karena kita ingin membuat berbeda maksudnya itu heading 1 ini khusus untuk judul. Nah, heading 2 kita akan membuat sebagai subjudulnya saja. Caranya seperti ini, klik kanan, update heading 2 to match selection. Oke, lanjut. Nah, ini seperti biasa kita blok saja. Setelah memberikan heading 1 dan heading 2 kepada judul dan subjudul, nah kita langsung aja nih ke daftar isinya. Pertama kita kasih jarak dulu 1 spasi. Lalu kita pergi ke reference, lalu ke table of content. Nah, pertama kita perhatikan dulu nih. Nah, misalnya di bagian sini. Di sini ada tertulis konten heading 1, heading 2 dan heading 3. Nah, kalau kita pencet itu tidak sesuai keinginan kita, karena ini otomatis bawaan dari Microsoft Word yang tersebut. Nah, jadi ini kita undo dulu. Nah, di sini kita custom aja nih tabel daftar isinya. Caranya bagaimana? Nah, kita klik table of content ini, lalu ke custom table of content. Nah, seperti bagian ini, heading 1 kita jadikan judul dan heading 2 kita jadikan subjudul. Nah, perbedaan ini tertampil adanya jarak dari judul ke subjudul. Oke. Lalu kita langsung oke deh. Nah, selesai. Kita mendapatkan daftar isi otomatis. Oke, kita lanjut ke tutorial bagian Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini saya ingin langsung mempraktekkan cara penulisan dari gambar ini. Nah, ini salah satu penulisan nilai tugas anak sekolah yang ditulis di Microsoft Excel. Nah, kita praktekkan saja. Oke. Lalu di sini kita ketik aja, di sini kan langsung nomor. Lalu kita pencet tab, di sini NIS, nomor induk siswa, di sini nama. Lalu di sini nama mata pelajaran tersebut. Nah, misalnya kita menggunakan satu mata pelajaran aja, yaitu matematika. Nah, satu mata pelajaran ini itu ibaratkan saya ingin memberikan 3 tugas otomatis ada 3 nilai dong. Nah, pertama ini kita blokkan dulu, ini kita merge and center, kita satukan dulu. Kita berikan dulu nih border supaya terlihat lebih rapi gitu. Cara bagaimana? Pertama kita blok dulu nih bagian kolom dan baris yang kita gunakan saja, lalu pergi ke ini, lalu kita pilih all border supaya semua baris dan kolom itu dikasih border. Nah, sudah kelihatan lebih rapi. Nah, di sini kita akan menemukan bagaimana cara menentukan nilai rata-rata alfaris Haidar tersebut. Nah, kita masukin nih rumusnya nih. Rumusnya apa? Pertama, sama dengan average, lalu kita buka kurung. Nah, setelah buka kurung ini baru kita tulis, atau kita langsung klik aja, misalnya bagian ini, lalu kita tahan kontrol, cek ini juga dan ini, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita mendapatkan nilai rata-rata dari alfaris ini adalah 83,33. Nah, kita tarik dulu. Nah, untuk rumus jumlah nilai itu ada sama dengan sum buka kurung. Nah, buka kurung pertama kita bisa klik juga ya, seperti rumus sama rata-rata tersebut, klik salin, jangan lupa tahan kontrol, 82, 83, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan dapat jumlah nilai dari alfaris itu adalah 250. Oke, ini kita taruh di tengah dulu.
Selanjutnya kita akan mencari contoh penulisan cara menentukan total tertinggi dan total terendah. Nah, di sini sudah saya totalin semua, total jumlahannya, sini total keseluruhan, dan di sini ada total tertinggi dan total terendah. Nah, cara menentukan total tertinggi yaitu menggunakan rumus sama dengan max buka kurung. Nah, lalu kita blok nih dari total penjualan total jual yang pertama nih, terus total jual yang kedua itu kita ketikkan lagi max nih. Nah, ini kita blok semua nih. Nah, lalu kita enter saja dan terdapat total tinggi dalam penjualan tersebut yaitu 71, yaitu nomor 1. Nah, begitu juga dengan total terendah. Cara menentukan nilai terendah dari total penjualan tersebut yaitu sama dengan min buka kurung. Nah, lalu kita blok data-data yang ingin kita tentuin total terendahnya gitu. Nah, lalu kita enter. Nah, terdapat di sini 26. Oke, kita sekarang masuk ke cara pengelolaan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini sudah kita lihat salah satu hasil PowerPoint yang telah saya buat. Di sini ada slide pertama, 2, 3, dan sampai terakhir 10. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Misal kita buat new slide-nya dulu. Nah, di sini akan langsung menyediakan dua kolom teks. Ini kita hapus saja karena kita sedang tidak butuhnya. Nah, di tutorial pertama saya akan memberitahu cara untuk menambahkan gambar pada Microsoft PowerPoint. Pertama kita pergi ke insert dahulu, lalu picture, lalu kita cari lokasi di mana foto yang ingin kamu masukin ke Microsoft PowerPoint. Nah, misalnya saya ada di sini. Nah, misalnya ini. Lalu kita langsung klik insert, jangan lupa diklik dulu insert. Nah, lalu bisa kita modifikasi sesuai kita. Nah, saya ingin menambahkan teks nih, tapi gimana caranya? Nah, caranya begini, kita pergi ke insert, lalu text box, lalu kita pilih deh ingin taruh box teksnya di mana. Misalnya di bagian sini. Ini saya ketik aja welcome to tutorial. Ini saya modifikasi dulu, saya besarkan tutorial S Nah, jadi deh untuk teks pertama. Lalu aku ingin menampilkan link tutorial Microsoft PowerPoint-nya. Nah, lalu saya copy dulu. Lalu ini kita buat link in here. Oke, link in here, link di sini. Lalu, bagaimana cara menambahkan link tersebut? Nah, pertama kita blok dulu nih kata-kata yang ingin kita jadikan triggernya. Nah, misalnya di here. Lalu pergi ke insert, hyperlink, lalu kita copy dulu link website yang ingin kita copy. Misalnya ini nih. Nah, ini saya copy dulu, lalu pergi ke PowerPoint, lalu kita masukin ke address ini, kita paste aja, lalu oke. Nah, ini udah bisa langsung ditekan nih, langsung ke link tersebut. Nah, lalu saya ingin membuat trigger untuk menuju ke slide pertama, ini. Nah, caranya bagaimana? Oke, pertama biasanya aku masukin dulu logo atau vektor kembali seperti ini, sudah saya sediakan. Nah, lalu saya taruh saja di sini. Oke. Nah, lalu kita klik dulu pertama kali ini, lalu pergi ke insert, hyperlink lagi. Tapi ini kita tidak masukkan address gitu, tetapi melainkan menggunakan place in this document. Nah, di sini bisa kita pilih mau langsung kembali ke slide pertama, kedua atau ketiga. Nah, ini kita misalkan menggunakan slide pertama supaya kembali ke slide pertama. Lalu kita oke, kita coba. Nah, kita coba. Oke, maaf. Nah, kita pencet. Udah, langsung balik. Oke. Terus cara menambahkan animasi pada PowerPoint. Nah, di sini kita langsung saja di bagian animasi ini.
Pertama kita pergi ke animasi. Kita tentuin dulu nih mau apa yang mau dianimasikan. Misalnya nih kalimat ini. Nah, saya ingin animasinya seperti muncul ke atas. Oke, seperti ini. Langsung kita klik aja. Terus kita tentuin mau durasinya berapa lama gitu. Misalnya durasinya itu 2 detik. Berarti animasi yang akan timbul akan lama, selama 2 detik. Oke, kita coba preview. 2 detik. Nah, begitu juga dengan ini. Langsung kita klik saja. Kita tentuin animasi mana yang mau kita gunakan. Sudah deh. Baiklah, segitu saja untuk video tutorial kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.